Sudah seharusnya bahwa untuk apapun yang kami lakukan, oleh karena kami mengasihi Tuhan, oleh karena kami mencintai Tuhan lebih dari apapun, pun jika alasan mengapa kami ada di tempat ini, tentu seharusnya adalah oleh karena kami mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan lebih dari apapun. Sebab itu, kiranya kasih dan cinta kami semakin bertumbuh kepada Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang sebentar lagi akan kami pelajari bersama-sama. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memampukan kami, setiap hati, pikiran, dan telinga kami untuk sungguh-sungguh mendengarkan dan menikmati serta memahami dengan sungguh-sungguh, sehingga ketika kami pulang dari tempat ini, kami tidak pulang dengan tangan hampa, namun ada satu dasar, satu pegangan, satu kekuatan di dalam hidup kami untuk dapat kami terapkan, sehingga di sepanjang kehidupan kami tidak hanya memuliakan nama Tuhan, kami tidak hanya menyenangkan nama Tuhan, namun juga dapat menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Terima kasih Tuhan. Kembali mau menyerahkan beberapa menit ke depan untuk kami dapat belajar kepada firman Tuhan. Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, Roh Kudus-Mu yang menguasai kami dan ruangan ini, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kuasai hamba-Mu ini Tuhan, sebab hamba-Mu ini tidak sempurna. Engkau yang maha sempurna, Ia akan menyempurnakan segala sesuatunya. Dan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan kembali. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Bojonane wes. Bojonane sudah. Ya, bersyukur kita kembali dipertemukan dalam kasih dalam ruang ibadah ini, dan saya selalu berdoa supaya setiap kita semua dalam penyertaan Tuhan dan selalu diberi kesehatan oleh Tuhan. Ya, ya yang namanya hidup pasti tidak akan selalu berjalan mulus. Namun tentunya ketika kita bisa menikmati setiap proses yang ada, pasti akan selalu ada hikmah dan bahkan ada berkat di balik segala sesuatu. Amin. Nah, kita akan kembali di dalam tema kita pada beberapa minggu ini, yaitu tentang bagaimana menghargai atau menghargai orang lain. Kalau yang pertama, minggu pertama atau pertemuan pertama membahas ini, kita membahas tentang arti menghargai orang lain. Minggu yang lalu kita membahas tentang alasan atau mengapa kita harus menghargai orang lain. Nah, pagi ini kita akan kembali melihat tentang dasarnya. Dasarnya itu apa toh? Kok kita sampai harus menghargai orang lain? Tentu tidak hanya membutuhkan alasan, tetapi harus ada dasar yang jelas, supaya ketika orang itu mau melangkah, itu kuat. Dasar itu diperlukan. Ibarat membangun sebuah rumah, fondasi itu perlu. Gitu kan? Alasan punya rumah untuk apa? Untuk berteduh dari panas dan hujan. Untuk apa lagi? Untuk berlindung. Mungkin dari serangan hewan. Walaupun punya rumah juga tidak luput dari serangan hewan ya, minimal tikus sama nyamuk. Nah, ya kan?
rumah gitu. Itu alasannya. Tetapi dasarnya itu apa? Tentu ada kebutuhan misalnya. Dan dasar yang paling jelas itu ya fondasinya itu. Nah, kita akan belajar fondasinya. Dasar yang jelas, mengapa kita harus menghargai orang lain. Nah, kita akan langsung buka di dalam Matius pasal yang ke-22. Matius pasal yang ke-22 ayatnya yang ke-39. Matius 22 ayatnya 39. Pak Fakian bisa minta tolong untuk dibacakan. Matius 22 ayatnya yang ke-39. Goro-goro Esra Supiro Selael akan lawan. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hukum yang pertama apa? Kasihilah Tuhan Allah. Lalu yang kedua, firman Tuhan berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Artinya di dalam kasih itu sendiri ada penghargaan yang bisa kita berikan untuk orang lain. Dalam artian begini, apa dasar kita bisa menghargai orang lain? Tentu dasar yang pertama adalah karena kasih. Karena mustahil orang dapat menghargai orang lain kalau dia tidak memiliki kasih. Mustahil orang dapat menerima perbedaan dengan orang lain kalau dia tidak bisa memiliki kasih. Mustahil orang dapat menerima segala keunikan orang lain kalau dia tidak memiliki kasih. Karena manusia itu diciptakan unik. Unik itu bahasa halus. Saya untuk kasar sini aneh. Dengan keanehannya. Tapi tak perlu saja. Dengan keunikannya. Ono sing juwengkelke, ono sing gawe guyu, ono sing gawe weteng kaku, ono sing gawe kuping panas dan sebagainya. Itu keunikan orang. Nah, kalau kita tidak memiliki dasar yaitu kasih, maka mustahil kita bisa menghargai orang lain. Makanya kalau orang sukanya ngeyel, kalau orang tidak bisa menerima pendapat orang lain, kalau orang suka menjatuhkan orang lain, kalau orang tidak bisa menghargai orang lain, itu tandanya dia belum memiliki kasih. Karena kasih ini adalah dasar. Lihat bagaimana Kristus menghargai orang-orang lain. Bahkan orang-orang Farisi pun dihargai. Ahli-ahli Taurat yang menyerang dia pun dihargai. Meskipun dia menegur dengan cara yang kasar ya, karena orang itu sudah kebangetan. Tapi dia tidak pernah mengutuki. Dia tidak pernah menyerang. Dan bahkan ketika di malam penangkapan dia sebelum disalibkan, salah satu muridnya menyerang prajurit yang menangkap dan memotong telinganya. Apa yang Yesus lakukan? Apa yang Yesus lakukan? Pertama dia marah sama muridnya, yang kedua dia mengambil telinga itu dan menempelkan baliknya menang. Padahal orang itu sudah berniat jahat, tapi dia menghargai ya kronologi tugasnya dia. Maka walaupun orang itu jahat, dia tetap menolong. Semua karena apa? Kasih. Nah, maka mari kita bercermin dalam diri kita masing-masing. Ketika kita tidak bisa menghargai orang lain, orang rasa bingung menghakimi orang lain, berarti orang kira ada kasih, itu urusan dia dengan Tuhan. Tapi kepada kita sendiri. Menghargai siapapun, usia berapapun, jabatan apapun,
Bahkan orang tua pun wajib menghargai anaknya. Kita harus paham bahwa setiap anak pun memiliki pilihan, walaupun mereka masih kecil. Nah, seringkali orang tua egois, merasa bahwa dia, ini yang tak contohkan di minggu pertama kalau tidak salah, merasa bahwa dia punya power, bahwa dia punya kuasa untuk mengatur anaknya. Maka segala sesuatu harus ditentukan dan manut dengan orang tua. Anak pun memiliki pilihan dalam hidupnya, apalagi ketika dia beranjak dewasa. Pengennya saya dan doa saya kepada Tuhan, 2 anak saya ini masuk STB. Tentu akan meneruskan apa yang menjadi panggilan saya, dan Siva mungkin bisa jurusan musik atau jurusan PAK, jadi guru agama, jadi bisa. Tapi ya sudah, biarlah dia nanti suatu saat akan memilih dan menemukan panggilannya sendiri. Kalaupun apa nanti mau jadi tentara, mau jadi apa, yang penting saya sudah mengarahkan. Kalau dia memilih jalan yang lain, selama itu tidak satu merugikan orang lain, menyakiti orang lain, dan yang kedua, selama tidak melanggar kebenarannya Tuhan, tentukan Tuhan. Dan di situ orang tua harus menghargai. Besar harapan orang tua saya dulu terhadap saya sebagai anak laki-laki nomor 1, nomor pertama, maksudnya anak baru. Sejak SMP, karena puji Tuhan saya pinter, tak lebih. Kalau nyatanya tidak rapor ya. Cara juara kelas terus zaman SMP, bapak saya mengarahkan kemana? Yang Magelang itu apa ya? Event nasional. Akmil ya. Lewat jalur prestasi. Jadi SMA-nya masuk Akmil. Itu arahan orang tua saya. Tapi ternyata dalam pertengahan aku tak tertarik, aku seneng karo pendetaku, maka saya bilang aku pengen jadi pendeta. Ya sudah, puji Tuhan mereka mendukung. Saya tidak pernah ditentang dengan panggilan saya, justru didukung. Semua itu bisa terjadi karena apa? Kasih. Maka kembali kita melihat, kalau orang tidak bisa menghargai orang lain, kalau maunya menacim diri, kalau maunya cuma dihargai tapi tidak bisa menghargai orang lain, berarti orang itu belum, saya tidak mau bilang tidak, belum memiliki kasih. Ketika suami belum bisa menghargai istrinya, ketika istri belum bisa menghargai suaminya, ketika anak belum bisa menghargai orang tuanya, apapun latar belakang orang tuanya, maka orang tersebut belum memiliki. Itu yang pertama, dasarnya adalah kasih. Yang kedua, mari kita lihat dalam kitab Yohanes pasal yang ke-13, Injil Yohanes pasal yang ke-13. Pak Eko bisa minta tolong membaca Yohanes pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-34. Yohanes 13, Injil Yohanes 13 ayatnya yang ke-34. Pasal 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru pada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Tulisnya apa? Aku memberi apa, Pak Eko? Perintah baru. Supaya kamu saling mengasihi. Mengasihi tadi sudah dibahas. Dasarnya kasih. Nah, ini menarik kalimatnya. Ada tambahan kalimat atau kata baru. Aku memberikan apa? Perintah. Artinya mengasihi, menghargai, dan termasuk menghormati orang lain itu adalah satu perintah. Dasarnya berarti apa? Perintah Tuhan yang tertulis
Tuhan. Nah berarti sama juga lah balik, kalau orang belum bisa menghargai orang lain berarti dia belum taat sama apa? Taat sama perintah. Ketika ada seorang muda yang datang kepada Yesus Kristus, Tuhan kita, Juru Selamat kita, dia berkata, Tuhan, 10 hukum Taurat sudah saya lakukan. Wes dosa-dosa wes tak dolen. Terus aku dikuduki supaya saya bisa mengikut Engkau. Enteng Pak Tuhan ngomong, jualin semua hartamu, bagikan kepada orang miskin. Apa yang terjadi? Balik lepas, balik dia gak jadi pengikut Tuhan. Dia menuruti keinginan, menuruti perintah hatinya, pikirannya sendiri. Walaupun nampaknya memang susah dan memang susah kalau dilakukan, tapi ketika ini sudah menjadi satu perintah, maka tidak ada pilihan lain bagi kita selain taat. Jadi belajarlah taat kepada firman Tuhan, salah satunya melalui menghargai orang lain. Ya, ketaatan, berbicara tentang ketaatan. Seberapa taat kita, salah satunya bisa dilihat. Jadi apakah kita bisa menghargai orang lain? Menghargai orang lain itu di dalamnya ada tidak menyakiti orang lain, tidak menyinggung orang lain, tidak menghina orang lain, tidak memaksakan kehendak. Apalagi? Itu kalau sama orang, kalau sama hewan. Nah, kemarin saya sudah contohkan. Nah, beliaunya datang tentang tanaman. Nah, saya kita contoh nih tentang hewan. Kalau itu sama orang, sama hewan juga harus menghargai atau tidak? Ya iya. Coba jenengan kalau pas lagi makan, lagi dahar, lagi rumah apa mungkin di warung, tiba-tiba ada kucing busel-busel, kira-kira kucingnya diapa nih? Ayo, ditendak, apa dibacul? Tenane. Orang ditendangnya itu sapi ya. Tapi kadang yang kucing ini nilai kok. Jika indasnya rak gelem modal dagingnya, itu pintar ya. Jika ini yang mau disolotan ya. Di Dargo itu ada, hampir setiap sore itu ada encik-encik paling usia sekitar 50-an tahun, bawa kresek. Dan itu kucing liar semuanya. Dia berhenti di setiap pintu untuk kasih makan kucing. Nggak ditendang, kasih makan. Pak. Ayo jangan ngomong. Ngomong Pak Tangguh. Saya ini kurang kasih apa? Kurang taat apa lagi sama perintah Tuhan? Jangan yang kucing, tikus saya tak opeh ini kok. Sama baru jadi ke belakang. Tikus mau opeh dulu loh Las wes kasur ku mbok gerong ya ora apa-apa ikhlas itu kan. Kurang kasih apa lah ya. Udah nangis di hati kan. Kacau. Tak rewangi dimusuhi Pak Rektor gara-gara bedimene wit lobok dipangan tikus. Ora apa-apa kos las gitu kan. Wes aku dimusuhi Pak Rektor rusak keri ya kita gitu. Berapa ya wit lobok pun nyok wes jalan. Itu
Wis sore yo lemah bro ini terus mati kabeh sore kan. Ya deh kurang sayang dia dengan itu. Dasar yang pertama kasih, yang kedua taat, yang ketiga adalah sadar. Sadar akan apa? Sadar akan diri. Sadar akan diri tentang apa? Seperti yang sudah saya singgung kemarin bahwa sadar bahwa kita itu manusia biasa, bukan Superman. Ya, tidak ada manusia Superman itu hanya ada di TV. Itu cuma film kayalan. Orang soal mencolot saka gedung mati. Orang enak sih iso miber kayak Superman. Itu pesulap bisa Pak, kuwi trik, kuwi belajar. Kalau gagal, ya tiba mati. Tahu pesulap Demian di American Got Talent, triknya gagal. Asistennya patah lengan apa cedera apa ya? Tumpuan pasir berapa kintal atau berapa ton? Itu trik, bukan magic. Artinya apa? Kalau kita sadar bahwa kita bukan Superman, kita harus sadar bahwa kita masih membutuhkan orang lain. Dasarnya itu sadar diri. Kalau saya tidak menghargai orang lain, maka saya pun tidak akan dihargai. Kita masih membutuhkan orang lain. Misalkan begini tadi MC dengan jemaat, saya butuh apa? Dengan lo dalam hal ini tadi loh, ini kan MC dengan jemaat, saya butuh apa? Dengan lo begini supaya ibadah ini berjalan. Yang butuh apa? Jenengan butuh Bu Yuli sebagai MC, mau Bu Yuli butuh jenengan apa? Kita butuh MC. Tidak butuh MC, jadi Bu Yuli nggak butuh jenengan. Ya sama butuh. Ayo. Nah sadar loh bahwa kita itu saling membutuhkan, gitu loh Pak. Sekarang kalau jenengan cuma butuh MC tapi MC nggak butuh jenengan, hei jajal sama gue jadi MC. Jenengan nyuruh nyanyi, nyuruh berdiri, lemes kok kabeh jemaat, ngenes kok rasa jadi MC. Saling membutuhkan. Saling membutuhkan. Saya butuh jenengan atau jenengan butuh saya? Saling membutuhkan. Saling membutuhkan. Aku jajal kok sebagai ini, aku tak turu nek ngene kono. Apa aku dolanan HP, lek ngenes jenengan nyawa. Ya kuwi sing tak rasake. Ya toh. Tapi sebaliknya. Apa? Mosakku turu nek ngene. Ya. Jadi kalau mau dihargai, hargailah orang lain lebih dulu. Kalau MC ngajak berdiri, ya berdiri, kecuali kakiku sakit, kecuali mungkin sudah lanjut usia, saya masih maklum. Nah sehat orang apa-apa kok diajak berdiri, gak mau berdiri. Nah menunggu terus kita jadi MC, mari kita berdiri. Orang yang berdiri kabeh terus piye? Orang jalan ibadah kan. Sabotase. Sabotase. Tapi mungkin sekali-kali perlu disabotase Pak. Untuk ini tempat kita ada ya, berdiri kabeh kompak. Gak ada yang kurangan namanya, terapas nih orang itu. Ya, harus gitu. Nyanyi, semua nyanyi kompak. Jadi terlepas pujian kita, semangat kita berikan kepada Tuhan, kita juga menghargai mereka yang memimpin acara di depan. Dengar tetapi sedikit kisahnya Bu Yuni. Kemarin saya ketemu Bu Yuni di rumahnya Pak Rektor ketika habis rumah ibu-ibuan ganda. Bu jenengan, saya bilang gitu tadi, nanti koreksi kalau saya salah itu. Kalau jenengan gak sanggup, kalau jenengan misalkan orang siap, orang mau saya bilang gitu dah. Jenengan jawab apa? Tidak Pak, saya siap. Jadi kami fungsi rumah Pak Rektor mergomai kebulan bandar Rene. Bagi berbola mati, mek dibatal tak sudah jebol mulu. Jadi bagi latihan, ketika diajak berdiri, mosok mek gak berdiri. Ini persiapan itu. Persiapan. Gitu ya.
Jadi sadar bahwa kita itu tidak bisa hidup tanpa orang lain. Maka mulailah dari diri sendiri untuk bisa menghargai. Penghargaan kepada kita itu tidak perlu dicari. Waduh kayak berkat, nggak perlu dicari. Semua akan datang otomatis ketika kita sudah melakukannya. Berkat pun juga sama, orang perlu dicari. Tapi semua akan datang dengan sendirinya kalau kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Itu otomatis. Ini masih menghargai manusia, belum menghargai Tuhan. Mengapa orang tidak bisa menghargai Tuhan? Ketika berdoa ya berdoa, ketika membaca firman ya membaca firman, ketika ibadah ya ibadah. Itu kan tidak menghargai Tuhan. Betul tidak? Itu menghargai Tuhan betul? Orang. Mengapa? Satu, tidak punya kasih kepada Tuhan, atau belum mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Dua, orang manut. Belum manut sama Tuhan. Bukan nutut umurnya untuk bisa manut. Tapi kalau kita imani saja untuk manut. Yang ketiga, orang sadar bahwa yang dirinya butuh. Belum sadar. Belum sadar bahwa dirinya itu butuh. Ya, jadi mari kita koreksi masing-masing. Ingat dasarnya, mengapa harus menghargai orang lain? Mengapa harus menghargai Tuhan? Dasarnya adalah karena kasih. Karena ini perintah, maka kita harus taat. Dan yang kedua, kesadaran bahwa kita tidak bisa hidup tanpa orang lain dan bahkan tanpa yang memberkati kita semua, memberikan kita pribadi yang mati dan mati menghargai orang lain. Minggu depan kita masih akan berbicara tentang menghargai orang lain. Mungkin siapa yang harus kita hargai. Kita akan bicara. Kita akan untuk kepala dan kita. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi ini kami boleh belajar tentang sekali lagi tentang menghargai orang lain. Dasar-dasarnya jelas bahwa ini adalah bentuk perintah di mana kami harus taat dan ini adalah wujud nyata kasih kami. Kasih yang Tuhan berikan kepada kami, kasih yang Tuhan teladankan dan kasih yang kami miliki oleh karena kemurahan Tuhan untuk kami dapat mengasihi satu dengan yang lain dan kesadaran bahwa kami tidak bisa hidup tanpa orang lain, sadar bahwa kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Sebab itu Tuhan berikanlah kami hati yang senantiasa makin hari makin merendahkan diri sehingga siapapun yang ada di sekitar kami dapat menghargai sebagaimana Tuhan menghargai keberadaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa dan mengucap syukur.